Oke, halo semuanya. Jadi sekarang tanggal 24 November dan di hari ini sebenarnya ada banyak banget pertandingan seru yang semuanya final. Dimulai dari final Denmark Open, terus juga ada pertandingan big match seru di Liga Inggris, ada MU lawan Liverpool walaupun sekarang udah ketinggalan jauh banget, udah 3-0. Terus ada Juve lawan Inter. Ada juga di game-game lain kayak Mobile Legends sekarang ada lagi main yang sebenarnya lagi seru-serunya. Nah, cuman apakah kalian juga ngerasa sama saya yang hari Sabtunya kayaknya punya banyak waktu luang, terus juga kita punya banyak pilihan gitu. Kita mau ngapain, kita mau nonton, kita juga bisa menghabiskan banyak waktu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi hari ini kayaknya saya nggak mau bahas yang berat-berat sesuai dengan judulnya mungkin. Jadi saya hari ini akan membahas ada beberapa film yang saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk ditonton, khususnya bagi kalian yang mau menjadi seorang entrepreneur, mau buka usaha, mau menjadi seorang wirausahawan yang tentunya di film-film ini yang akan nantinya saya mention, tentu film ini diambil dari kisah nyata. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan kisah orang-orang yang sukses pada saat ini dan terkenal banget, dan pengen lihat gimana sih sejarah mereka dalam membangun bisnis dan juga brandnya, ini ada 5 film yang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk ditonton. Apa aja? Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke, sebagai intro dulu, saya sebenarnya membuat list ini tidak berdasarkan apa-apa ya. Jadi nggak sesuai abjad, nggak sesuai sama rating dan lain sebagainya. Cuman ini sesuai dengan penyebutan apa yang saya mau aja. Jadi dari 1 sampai 5 ini nggak ada urutan, semuanya bagus semua. Dan kalian bisa nonton secara acak mau yang mana dulu. Jadi ya nggak ada masalah. Yang pertama adalah sebenarnya ini diangkat dari kisah nyata seorang yang berusaha untuk membangun sebuah bisnis brand makanan yang kelas dunia yang sampai sekarang sebenarnya udah teman-teman ketahui dengan logo M dan berwarna kuning. Ya, betul banget, ini adalah kisah dari seorang yang membangun bisnis bernama McDonald, yaitu dengan judul film The Founder. McDonald's. Care for a little tour? We wanted something different, and that's when my brother here comes up with one of his brilliant ideas. Orders ready in 30 seconds, not 30 minutes. Film ini mengisahkan dua bersaudara, yaitu Richard dan juga Maurice McDonald, yang dirilis di tahun 2016. Dan film ini diangkat dari kisah nyata di mana seorang dari McDonald yang berusaha untuk membuat restoran fast food yang memiliki jaringan terbanyak di dunia. With 1,600 restaurants and an annual revenue of $700 million. One word: persistence. Saat ini McDonald yang saya dapatkan itu sudah ada di lebih dari 120 negara dan melayani 68 juta pelanggan setiap harinya. Apa nggak gila tuh 68 juta pelanggan di setiap harinya? Jadi ini memang film yang sebenarnya bukan mengajarkan tentang bisnis aja, karena ada beberapa adegan yang juga mengajarkan kita gimana teknik negosiasi, gimana teknik kita untuk ngobrol sama calon customer kita, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian tertarik gimana sih cerita dan juga sejarahnya untuk bisa tahu McDonald itu bisa berdiri dan kenal sampai sekarang, kalian wajib nonton film The Founder di tahun 2016. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ini saya syaratkan teman-teman sudah berusia 18 tahun karena kontennya yang cukup vulgar dan dewasa. Jadi kalau misalnya kalian belum 18 tahun, saya nggak bertanggung jawab. Judul filmnya adalah The Wolf of Wall Street. Nah, film ini sebenarnya sama, diangkat dari kisah nyata juga, yaitu menceritakan seorang yang bernama Jordan Belfort yang
menginginkan untuk menjadi kaya dengan cara apapun. Excuse me. Yeah. Is that your car on the lot? Yeah. It's a Jag? Yeah. How much money you make? I don't know, 72,000 last month. Dan dia di film ini, Jordan Belfort diperankan oleh pemeran yang sebenarnya aktor ini menjadi favorit saya, yaitu Leonardo DiCaprio, dan tentunya acting yang diperankan sangat-sangat oke dan ciamik karena banyak percakapan yang kayaknya ini dapat banget gitu nilainya, sama adegan-adegan filmnya yang sangat yang sangat membantu dan juga mengingatkan kita untuk film tersebut. Itu kayak misalnya ada salah satu adegan yang sell me this pen gitu, dimana si Jordan Belfort itu menantang gitu ke orang-orang gimana caranya menjual pena ini. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of America. Jadi kalau kalian misalnya tertarik sama dunia sales, sama dunia penjualan, sama dunia marketing, kalian wajib nonton film ini. Film ini dirilis di tahun 2013 dan memang banyak menuai kritik dan kecaman karena entah karena banyaknya adegan dewasanya, mungkin karena ceritanya yang mungkin agak sedikit menyimpang dari kisah aslinya. Tapi memang di samping itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Kalian gak usah ragu untuk nonton film ini dengan syarat usia 18 tahun ke atas. The show goes on. They're gonna need to send in the National Guard to take me out, cause I ain't going nowhere. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah film dari seorang tokoh yang mungkin produknya sudah kita pegang setiap hari dan produknya sudah dikenal oleh banyak orang dengan logo Apple kegigit. Ya, film ini menceritakan tentang kisah dari pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Film ini ada dua bagian, ada di tahun 2013 dan di 2015. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin tertarik, jadi kalian tonton dulu di tahun 2013, terus tonton yang versi 2015-nya. Dan di film ini jujur aja ini mengisahkan kisahnya Steve Jobs gitu ya, yang dimulai dari kuliah. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Terus dia tertarik sama dunia tipografi, terus dia juga sering masuk ke kelas-kelas seni. Sampai akhirnya dia tertarik sama komputer. Computer terminal that hooks up to the TV for the display? Dia bikin software dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia bikin Apple. These are state of the art. Nobody's making anything Dan like this. dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. You are your own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company. Sampai akhirnya dia kembali lagi ke Apple dan sampai masa akhirnya. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan kepo sama gimana sih sejarahnya Apple, kalian juga mungkin tertarik sama dunia teknologi, perkembangan teknologi di waktu itu, kalian wajib untuk menonton film ini. Dan saya sarankan kalian menonton dua-duanya gitu, yang 2013 ditonton, 2015 nya juga ditonton, karena ya ini menggambarkan kisah hidupnya Steve Jobs juga gitu, yang mungkin kalian nggak banyak ketahui. Oke, lanjut kita ke nomor 4, dan di nomor 4 ini ada film yang berasal dari negara ASEAN, tepatnya di tetangga kita yaitu Thailand. Jadi ada satu film judulnya The Billionaire yang mungkin teman-teman juga udah pernah lihat dan nggak asing lagi. Ini menceritakan tentang kisah Top Itipat, di mana dia seorang mahasiswa, terus dia juga menjalankan bisnis sampingannya yang dia jualan kaset, VCD, dia jualan game dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat bisnis rumput laut. Walaupun akhirnya gagal, tapi pada akhirnya dia berhasil membuat satu brand yang ya produknya kita tahu sampai sekarang, yaitu Tokenoid. Dan di film itu juga mengisahkan banyak banget
cerita yang mungkin kalau misalnya kita masih muda dan pengen bangun bisnis itu relate sama kita yang lagi berusaha-berusahanya gitu, dimana gagal lah, ditipu lah, kena kena macam-macam cobaan sampai akhirnya bisa sukses dan berjaya. Film ini sebenarnya udah lama banget tapi tetap saya rekomendasikan karena memang kisahnya diambil dari kisah nyata dan nggak jauh dari apa yang kita hadapi saat ini gitu. Oke, lanjut kita masuk ke yang nomor 5, yang terakhir. Dan film yang terakhir ini sebenarnya film yang selalu membuat saya berkaca-kaca setiap menontonnya. Terus juga banyak adegan yang bikin terenyuh. Ada adegan dimana dia lari-lari ke sana kemari. Judulnya adalah The Pursuit of Happiness. Jadi kisah ini menceritakan kisah nyata juga dari seseorang bernama Chris Gardner yang diperankan oleh aktor favorit saya juga, yaitu Will Smith. Dan ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata dan difilmkan di tahun 2006. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Gitu, jadi memang film lama tapi kualitasnya tetap top dan juga jalan ceritanya yang sebenarnya dibagi gitu ke dalam berpart-part, dimana part dia kesulitan, terus juga dia punya anak, dia juga punya istri dan istrinya ninggalin dia karena nggak punya kerjaan, tapi dia hidup sama anaknya, nyari rumah kesana kemari karena nggak punya rumah, dia diusir dari rumahnya, macam-macam lah, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu kantor menjadi broker atau pialang saham. Kemudian dia sukses dan berhasil mendirikan perusahaannya sendiri. Kalau kisah singkatnya kayak gitu, tapi memang banyak pesan moral yang disampaikan di dalam film itu gitu. Kayak misalnya dia waktu ngobrol sama anaknya, dia waktu nangis di dalam toilet di stasiun kereta, dan mungkin banyak adegan lain yang saya lupa, tapi memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari film tersebut. Dan saya sarankan untuk menonton film itu karena benar-benar real kisah dari seorang Chris Gardner-nya itu dapat, dan juga banyak pesan-pesan yang kita bisa ambil dari dalam film tersebut. Jadi tonton aja filmnya. Kalau misalnya kalian gak nangis, hati kalian batu kali ya. Nggak juga sih. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Oke, itu aja 5 film yang saya sangat sarankan kepada kalian untuk ditonton kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi entrepreneur atau seorang wirausahawan. Dan kayaknya masih ada film-film lain yang mungkin saya lupa ataupun mungkin saya pengen bahas di kesempatan lain. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi film apa yang cocok untuk kita ditonton, kalau misalnya pengen jadi seorang wirausaha, kalian bisa komen. Dan oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like videonya, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. See you dan